ada discharge nozzle yang fungsinya untuk saluran keluar fluida dari pompa atau outlet pompa. Oke, ya betul ya. Itu adalah saluran keluaran fluida ya. Nah, lanjutan pertanyaannya Astri, ini jenis pompanya sentrifugalnya itu pompa sentrifugal apa? Kalau seperti gambar ini. Mana? Tertutup, Pak. Bukan, dari yang keluarannya yang kita lihat. Oh, single stage, Pak. Iya, single stage. Maksudnya itu yang nozzle keluaran dengan arah masukannya itu bentuknya kayak gimana itu? Masuk ke pompa aksial atau radial atau mix. Aksial, Pak. Jadi ini coba lihat, itu masukannya itu lurus, keluarannya ke atas. Berarti membentuk sudut apa? Sudut 90. Kalau sudut 90, Radial, Pak. nah ini harus mengerti. Jadi kalau misalnya dia ke atas kayak gitu atau membentuk sudut terhadap arah aliran masukan, nah kalau 90 namanya radial. Bukannya siku-siku ya, Pak? Ah, Membentuk sudut siku-siku kan, Pak, untuk 90 derajat. ya siku-siku 90 derajat. Nah, itu namanya apa kalau membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat? Tegak lurus, Pak. Benar. Ya, kalau tegak lurus teh namanya istilahnya apa di dalam pompa teh? Radial, Oh, Pak. pompa itu, Pak, radial. Nah, Radial, Pak, radial, Pak. itu yang Bapak minta ke Astri tadi. Nah, namanya pompa radial. Nah, jadi kalian harus bisa lagi ini pompanya radial bukan iya gitu. Nah, tadi itu Astri itu bilangnya aksial. Apa tadi? Astri bilangnya apa? Iya, Ya, Pak. Tadi pertama aksial. Nah, jadi kalau ngelihat pompa, kalian ngelihat dari arah aliran tahu, oh ini mah pompanya pompa radial nih, kalau kayak gini. Kalau misalnya lurus, nanti itu masukkan dengan keluarannya itu berdempetan, alirannya lurus, cuman meneruskan ya berarti ya. Nah, itu namanya pompa aksial. Oke, nah sekarang kita lihat dulu ini deh, lihat dulu video kali ya. Video, coba. Jadi tugas kalian sebenarnya untuk nanti ya, ini kita ke ini teh keputarnya di mana? Oke. Nah, itulah pentingnya pompa itu kita harus menjaga selalu. Jadi maka harus ada perawatan di sana. Perawatannya itu bisa awalannya itu ya perawatan harian itu ya ada yang dilihat dengan kasat mata udah terlihat bisa ya. Ada juga yang harus kalian bongkar. Oke, ini Bapak nampilinnya gimana ya? Udah keputar belum? Udah di kalian udah tampil belum? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Oh, maaf ya. Kayak Bapak share ke si ini aja ya, siapa namanya? Tadi teh. Siapa yang ngasih Bapak link Zoom teh? Bapak mungkin harus share screen ulang, Pak. Oh, iya, oke. Bapak share. Faisal Dahlan, Pak. Jadi ini dibikin oleh Politeknik
Jadi, nah ini tugas kalian nanti. Nanti kalian coba untuk membuat video, tapi dari video yang sudah ada. Jadi kalian bagus-bagusin. Nah, coba siapa ini teh? Faisal ya, Faisal. Bapak udah share videonya, Faisal. Ini Bapak nggak tahu ini munculnya di mana, di Bapak udah jalan. Kadang-kadang kayak gitu tuh, kita tuh Stop share iya, screen dulu, Pak. top share screen ya, Bapak teh oh berhenti stop share, oke. Terus habis itu Bapak eh siapa ini Faisal udah ngedownload atau ngelihat video yang Bapak kirim? Sudah Bapak, ini Pak, saya juga dibantu teman Pak, soalnya di saya sinyalnya sedikit tidak bisa Pak, kalau video. Ya, mangga siapa yang bisa tuh ya. Bapak itu tuh udah bergerak di Bapak videonya. Tapi Bapak nggak tahu ini teh karena di luar deh. Atau Bapak putar di pot player dulu kali ya. Kalau kalian udah bisa sih nggak apa-apa dari kalian. Sekarang Bapak sambil nunggu teman kalian. Nah, Bapak jelasin ya. Jadi kadang-kadang pompa kita itu pompa ini harus dijaga ya biar dia awet dan selalu dalam kondisi optimum. Maka kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Pemeriksaannya itu bisa pemeriksaan harian, bulanan, tahunan. Nah, kalau pemeriksaan harian, misalnya kita cek dengan ada perbedaan temperatur. Temperatur itu biasa dengan tangan juga bisa. Kalau misalnya udah terlalu panas, maka berarti kalian harus mendinginkan dulu. Kalau misalnya enggak, nanti takutnya meledak pompa kalian. Misalnya itu udah berjalan seharian, terus besoknya itu malamnya dihidupin lagi, ya nggak bisa, nanti rusak. Nah, itu bisa dengan kalian melihat temperaturnya. Boleh pakai suhu, boleh pakai tangan, boleh pakai termometer gun atau termometer yang untuk alat. Berikutnya bisa kalian lihat manometer penunjukan tekanan di sana. Kalau tekanan keluarannya tadinya berapa, sekarang jadinya jauh. Nah, berarti ini ada sesuatu kayak gitu ya yang salah. Terus kalian lihat secara visual di kotak packingnya itu atau secara kasat mata ada yang bocor nggak? Kalau nggak ada berarti itu udah nggak masalah. Terus pengecekan arus listrik dengan ampere meter, kalau misalnya udah sesuai atau seperti awalannya arusnya berarti itu mah nggak ada masalah. Nah, yang kalian harus lihat itu yang agak harus ini ya. Jadi itu kalian harus melihat minyak-minyak pelumas di antara bagian-bagiannya. Di luarnya itu masih berminyak enggak kayak gitu secara luar ya. Nah, itu bisa dilihat. Bisa dirasakan dengan tangan kalau misalnya udah agak ada basah-basah olinya atau pelumasnya berarti itu masih basah. Kalau udah kering ya kalian kasih minyak pelumas. Nah, kalau pemeriksaan yang harus diganti, bukan harus diganti, harus kalian buka, biasanya itu pemeriksaan bulanan. Pemeriksaan bulanan ini biasanya kalau misalnya terjadi kondisinya itu agak memburuk. Misal gitu ya, pas waktu kalian cek ternyata tekanannya jauh berkurang kayak gitu. Terus aliran keluarannya juga tidak maksimal. Nah, maka kalian harus membuka ya. Membuka kalian periksa itunya biringnya biasanya sih di biringnya itu udah berkarat dan kering atau bantalan-bantalannya itu udah melekat
ke penyekat atas, penyekat bawah, atau porosnya juga harus dilumasi lagi kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya udah aus ya, misalnya itu di baut-bautnya, kopling-koplingnya ada kekakuan, nah maka kalian harus mengganti, atau selubung-selubung di porosnya, misalnya kalian melihat aus nih, maka kalian harus mengganti. Nah, kalau pemeriksaan secara tahunan, nah misalnya ya, kalian misalnya melihat impellernya itu ternyata kok apa ya, ada bengkoknya kayak gitu ya di apa putaran impellernya misalnya. Biasanya itu kalau impeller sih agak lama kerusakannya, tapi kalau misal udah tahunan emang kadang-kadang impellernya suka udah ada yang apa namanya tuh berbelok-belok kayak gitu, maka kalian harus mengganti, melepas impeller, mengganti impeller. Kalau misalnya ada korosi, kalian harus membersihkan karat-karatnya pakai ini apa namanya tuh amplas, terus kalian kasih anti karat, berikutnya dilumuri minyak ya atau pelumas ya. Terus kalau misalnya apa namanya tuh pompa pompa motor kalian misalnya yang emang aus ya, berarti motor motor penggerak kalian harus diganti. Itu biasanya kalau yang tahunan ya. Nah, sekarang coba siapa yang udah bisa ini? Ini siapa nih? Udah masuk nih. Sok overhaul dulu. Mangga diputar. Yanis belum ada suara. Dari videonya emang nggak ada suaranya. Iya, nggak apa-apa. Nanti Bapak jelasin atau kalian lihat dulu. Itu langkah-langkahnya ya. Jadi kalian buka yang di paling depan dulu. Terus ini. Nah, sampai kalian buka pompa sentrifugalnya dari dudukannya. Nah, pompa sentrifugal dari dudukannya ini, dalamannya ini kompleks nih.
Oke, berarti yang tadi itu sebenarnya, nah ini tugas-tugas kalian nanti. Jadi seperti itu proses pembukaan ya, pembukaan dari pompa sentrifugal. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat, ini ada Bapak udah nyari videonya. Tapi ya kalau misalnya jadi di 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 industri itu ya kadang-kadang kalian misalnya membuka suatu alat ya kalian harus harus eh, hati-hati itu pasti sama ini sama mengerti apa ya misalnya kalau ini kayaknya dia susah ya deh kalau susah maka pakai alat tambahan alat bantuan biar tidak terjadi kerusakan juga kepada alat atau bahan penyusun dari pompa. Mana ya yang tadi Bapak cari teh? Lanjut dulu deh, lanjut yang kedua. Coba siapa tadi? Rizal udah masuk, Bapak mau nanya ke Rizal nih. Ada satu lagi kayaknya yang belum ada, belum Bapak nanya siapa nih? Iya Pak, saya Pak Erlanda Pak. Erlanda. Oh iya benar. Erlanda sama Rizal ya. Erlanda. Erlanda, Iya Pak. kalau misalnya nih Bapak punya punya pompa sentrifugal ya. Nah, ternyata pas waktu Bapak cek suhunya itu kok cepat panas kayak gitu. Terus sama apa bunyinya itu mendenging kayak gitu atau nggak smooth kayak biasa. Biasanya itu tuh apa sih yang salah di sana? Mungkin Pak, ketika mengalami hal seperti itu, mungkin terjadi pada bagian impelernya sudah rusak Pak. Mungkin energi yang masuk dari sumber arus listriknya itu terlalu berlebihan sehingga si impeler itu memutar dengan apa yang tidak normal gitu yang menyebabkan impelernya mulai rusak sehingga eh, menyebabkan cepat panas dan eh, mengeluarkan suara-suara bening seperti itu. Mungkin Pak seperti itu. Apakah betul Pak? Ya, boleh ya. Nah, Bapak Rizal udah ada belum? Rizal. Jadi biasanya kalau cepat panas itu berarti ada eh, panas yang ditimbulkan ya. Nah, panas yang ditimbulkan ini ya kemungkinannya ya dari getaran aliran gerakan-gerakan yang berputar di sana. Ya bisa jadi yang salah satunya tadi itu tuh ya impeller. Nah, bisa jadi yang lain. Nah, ini mana Rizal nih? Ada udah masuk belum Rizal? Soalnya Rizal satu lagi. Ah, ini Rizal Pak, ada. tadi Pak, mohon maaf Pak, tadi kuota saya habis, saya harus beli pulsa dulu Pak. Oke, nah Rizal, coba selain impellernya nih kayaknya yang bermasalah apa lagi Rizal? Misalnya Bapak pas waktu merasakan pakai tangan aja, ini kok cepet panas kayak gitu. Terus sama suaranya kok lebih bising, lebih nggak smooth kayak yang awal. Nah itu kenapa lagi? Apalagi biasanya tuh kira-kira? Pak, Apanya tuh kira-kira Pak, yang ini perkiraan dari bermasalah saya kayaknya Rizal? ada yang aus Pak dari pompanya. Ya. Suara saya terdengar tidak Pak? Di bagian mana tuh biasanya terdengar, terdengar. Di bagian mana biasanya tuh yang ausnya itu, yang biasanya kecenderungan ausnya cepat. Pak, izin menjawab. Ah, Sesuai kalau prediksi saya biasanya yang ya, aus itu di sekitaran impellernya Pak. Mohon maaf Pak, suara saya terdengar nggak Pak? Soalnya di saya putus-putus Bapak. terdengar, terdengar. Oh ya, Lanjut. sesuai kayaknya Pak, sesuai prediksi saya tuh yang biasanya aus itu di sekitaran impellernya Pak. Apa aja bagian di sekitaran impeller yang Rizal tahu?
Tadi melihat video yang gambar awal nggak? Video awal yang tadi diputar nggak? Yang overhaul. Tadi Pak ketika lihat video saya udah habis Pak, jadi saya masih nyari pulsanya, jadi belum sempat lihat Pak. Nah, ya udah berarti yang Rizal tahu berarti ya. Yang Rizal tahu itu tuh yang di deket-deket impeller itu apa aja sih? Kan tadi Rizal bilang kayaknya tuh di dekat impeller. Ya, emang betul di dekat impeller karena impeller yang bergerak itu pasti dari yang bergerak yang lain. Nah, bergerak yang lainnya ini, nah sekitaran itunya itu apanya? Bagiannya namanya. Baik Apakah Pak, izin menjawab Pak. itu yang Sesuai yang salah? saya tahu tuh Ah, kayak sekitaran impeller tuh ada casing Pak, terus ada eye of impeller juga. ya betul. Tapi kalau casing nggak mungkin dari casing. Casing itu biasanya itu tuh dia udah kuat. Eye of impeller betul. Terus apa lagi? Hmm, ya di sekitaran impeller juga betul. Apalagi ada bearingnya. Ini bearing ini yang biasanya itu tuh harus kita iniin sama itu cincin-cincin yang ada di poros tadi itu. Di poros kan ada yang melindungi gerakan poros itu. Ada cincin-cincin yang melindungi ya gerakan poros. Nah, takutnya si penyusun yang melindungi poros bergerak itu karena bergerak karena adanya gerakan terus-menerus, ya dia agak melebar lah atau letaknya udah nggak seperti awal sehingga agak gerakannya nggak smooth lagi. Nah, sehingga itu ya bisa jadi cepat aus dan akibatnya ya dia berbunyi ya, menghasilkan bunyi dan panas. Atau safe sleep atau eye of impeller apalagi. Oke, Bapak lanjut, siapa tadi yang memutar video? Mangga diputar lagi video kedua. Udah ada share screen-nya belum, Pak? Sudah, tinggal diklik play. Nah, ini kita merakit kembali ya.
Oke, berarti nanti Bapak liatin yang benernya ya, masa itu yang emang alat aslinya, tapi ini yang agak lumayan gede, sedang lah, lebarnya 100 kali 80. Ini mau Bapak presentasikan share screen, terus Bapak liatin ini ya. Udah terlihat belum video Bapak? Terlihat. Sudah Pak. Sudah Bapak. Suaranya kedengaran nggak? Tidak Bapak. Hening. Jenisnya mechanical seal. Itu videonya disimak sampai selesai biar nggak salah bongkar dan tahu caranya bagaimana cara membongkar pompa Ebara 1 kali 80 mechanical seal. Ini adalah cara pelepasan dari pompa dari casing. Suaranya kedengeran nggak? Sudah terdengar, Pak. Dengar Oke. stereo Pak kecil. Video kali ini saya ingin membongkar pompa sentrifugal merek Ebara Pump 180.
Oke, nah itu eh, contoh ya, contoh kalau misalnya kalian mau membongkar. Nah, salah satu pompa sentrifugal di sini yang menengah ya. Nah, di kita juga ada ya pompa sentrifugal. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian di lab ya kalian ya membongkar ini. Terus kalau tadi itu kan dia ngasih ini ya cairan oil yang bentuknya oil gear gitu. Kalau di sini kalian misalnya ada yang berkarat, kalian amplas dulu, terus kalian kasih oil tahan karat, terus kalian kasih apa minyak pelumas. Nah, terus berikutnya, nah setelah udah bersih, udah kelihatan nggak ada karat-karatnya lagi. Nah, inilah yang paling penting. Jadi kalian kalau misalnya takutnya lupa, itu kalian foto awalannya, terus lanjutannya, sehingga pas waktu kalian memasang lagi, itu takutnya nggak ada yang salah gitu ya. Nggak ada yang ketukar pemasangan ininya, susunannya. Karena di dalam pompa sentrifugal itu tergolong kompleks yang ada di dalamnya bagian-bagiannya juga. Terus berikutnya cara memasang bautnya seperti yang tadi itu. Jadi kiri kanan dulu masa itu beririsan gitu ya. Jangan kiri dulu semuanya terus berputar ke sebelahnya kayak gitu enggak. Jadi sebelah kiri satu, sebelah kanan satu, atas satu, bawah satu, baru sebelah-sebelahnya. Kayak gitu untuk rata ya. Terus, nah kalau misalnya ada yang membutuhkan alat ekstra ya kayak palu ya kalian harus butuh palu terus sama yang kayak tadi bearing. Kalau misalnya kita mau bearingnya dicopot ya itu kalian harus pakai alat. Terus yang berikutnya apalagi ya di dalam pemasangan pompa sentrifugal itu ya. Pastikan ya di poros dengan bearing itu rapat, datar dan tidak udah 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 sesuai, udah smooth, baru dimasukkan ke dalam casing. Takutnya itu kalau misalnya dia masih beol apa namanya tuh ya kurang rata terus bautnya nggak kenceng takutnya itu di dalamnya dia nanti pemutaran si porosnya itu takutnya bergelombang. Nah, ini ditakutkan kayak gitu. Pas waktu sudah dipastikan itu benar semuanya bagian-bagiannya baru dipasangin ke casing. Sampai sini ada pertanyaan untuk pompa sentrifugal. Kalau yang pompa sentrifugal yang masih simpel itu kalian lihat pompa sentrifugal pompa air kalian. Nah, itu yang simpel ya. Kalau misalnya terjadi kerusakan, kalau misalnya kalian punya baut-baut obeng dan lain-lain ya kalian sendiri aja kalian olah itu apa kalian buka terus kalian lihat kalau misalnya takutnya itu ada yang pecah atau dan lain-lain yang membuat pompa kalian misalnya itu rusak. Kalau misalnya cuman karena ada alat yang kayaknya rusak terus kalian ganti sehingga bisa lagi ya kenapa nggak kayak gitu daripada beli pompa yang baru ya. Misalnya di sana itu bearingnya kayaknya udah eh, atau mungkin cuman karena kering misalnya karena pelumasnya udah hilang atau udah habis ya kalian tinggal tambah pelumas di antara bantalan-bantalan tadi. Ada pertanyaan terkait pompa sentrifugal? Cukup? Ada pertanyaan? Sepertinya cukup, Bapak.
Kalau misalnya cukup, maka kita nyalakan kamera. Kita nyalakan kamera dulu. Kita untuk berita acara ya.